Hai Dresser, balik lagi bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon. Seperti kita tahu, isu narkoba seringkali dipenuhi dengan berbagai informasi yang simpang siur. Tidak sedikit masyarakat yang masih percaya pada mitos atau informasi keliru seputar narkoba, sehingga menimbulkan kesalahpahaman, padahal informasi yang salah bisa berakibat fatal, baik dalam cara pandang, pencegahan, maupun penanganan masalah narkoba itu sendiri. Oleh karena itu, dalam podcast ini kita akan mengupas tuntas mana yang benar-benar fakta berdasarkan ilmu pengetahuan, hukum, dan pengalaman nyata, serta mana yang mitos belaka. Harapannya adalah setelah mendengar episode ini, kita semua bisa lebih kritis, memiliki pemahaman yang tepat, dan tentu saja semakin sadar akan bahaya narkoba, pentingnya peran kita bersama dalam upaya pencegahan. Nah, tema kita hari ini bersama BNN Deli Serdang dengan fakta atau mitos seputar narkoba. Dan narasumber kita ada wanita cantik dan smart yang gak asing lagi karena udah berapa kali kesini. Ada Kakak Medita Simbolon. Halo Kak Medita. Hai Bang Kelvin. Sehat? Sehat, bisa berjumpa kembali. Dan semangat ya. Semangat. Dan selalu semangat dalam memerangi narkoba. Ya, pastinya. Itu yang paling penting. Oke, ini keren banget ya. Tema kita hari ini adalah fakta dan mitos seputar narkoba. Nah, jadi mengedukasi kita mana yang fakta, mana yang mitos, kita harus tahu juga ini kan. Karena benar mitosnya di narkoba ini banyak ya kan. Banyak. Aku setelah pakai narkoba jadi lebih baikan, semangat gitu ya. Nah, itu deh. Mitos atau fakta akan kita bahas di sini ya. Jadi yang pertama mungkin pertanyaan saya adalah, banyak orang bilang narkoba hanya berbahaya kalau dipakai dalam jumlah yang besar. Nah, kalau dikit mungkin ya aman-aman aja gitu. Iya. Benar nggak sih? Mitos atau fakta? Mitos sebenarnya. Mitos? Ya. Kenapa? Kalau kita dari segi medisnya, mungkin bisa jadi tidak terlalu berpengaruh, tapi yang pastinya ada berpengaruh. Nah, tergantung kondisi tubuh seseorang nih. Ada yang memang kondisi tubuhnya langsung, walaupun misalnya dia baru pakai sekali, dia langsung terasa. Ada yang mungkin belum ada dampak apa-apa. Nah, tapi yang pastinya jumlah kecil ataupun jumlah banyak, yang paling mengkhawatirkan itu zat adiktifnya. Zat adiktif. Nah, jadi kalau dalam kandungan narkoba ini kan Bang Kelvin, ada dua yang paling bahaya, zat adiktifnya sama zat psikoaktifnya. Nah, kalau zat adiktif, ya itu tadi ketergantungan. Ada orang pakai dosis sekali nih, masih nyoba-nyoba, tapi dia nanti akan ada rasa ingin mengulang lagi. Pengen coba lagi, walaupun dibilangnya kan baru sekali. Iya, sekali. Kok kayaknya karena pasti langsung ada rasa yang berbeda nih di tubuh. Ya, ada rasa ngefly-nya, ada rasa mungkin agak semangat semu gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena yang kedua tadi, zat psikoaktifnya. Nah, psikoaktif ini kan berasal dari kata psikis. Jadi, zat ini mempengaruhi psikis kita, mempengaruhi mental kita. Nah, itu tadi yang menyebabkan ada rasa semu senang, semu happy gitu. Nah, ini juga yang mengakibatkan, jadi walaupun dia baru make, tapi sensasi rasa semu yang senang ini, itu juga yang akan membuat dia coba lagi, pengen ngulang lagi. Benar. Nah, jadi kalau dibilang bahayanya ketika dosisnya sudah tinggi. Sudah banyak, kalau masih sedikit itu nggak bereaksi apa-apa. Salah. Nah, dari yang kecil ini baru nanti lama-lama jadi banyak. Iya. Nah, itu tadi kenapa? Ya karena tadi ada rasa zat adiktifnya, ketergantungannya. Nah, ini yang paling sangat susah untuk ditekan, dihandle kalau udah ketergantungan. Itu mungkin dari segi pertanyaan mitos yang pertama tadi, Bang. Ya, benar-benar. Jadi memang pada dasarnya ya walaupun sedikit, tapi karena ada kandungan yang membuat kita kecanduan. Ya bakalan lanjut gitu ya, kemungkinan besarnya lanjut gitu. Jadi banyak jadi dosisnya. Karena api aja nggak akan ada api kalau kebakaran gitu, kalau nggak ada api gitu ya. Artinya semuanya dimulai. Nah, jangan dimulai. Lebih baik ya udah kalau tahu itu bahaya jangan dimulai. Nah, itu dia. Oke, yang kedua, menggunakan narkoba bisa membantu mengurangi stres atau masalah hidup nih. Mitos atau fakta? Mitos tuh Bang. Pastinya mitos. Nggak ada orang yang pakai narkoba habis itu masalahnya langsung hilang, masalah bertambah, iya itu faktanya. Tapi lupa dia sejenak gitu ya? Iya, lupa sejenak, iya. Makanya kan sebenarnya ketika penggunaan narkotika ini dalam batas yang wajar atau untuk kepentingan medis,
ada beberapa kandungan narkotika seperti misalnya golongan amfetamin itu memang diresepkan untuk gangguan ADHD atau gangguan psikologis misalnya bipolar. Nah ini memang ada jenis tertentu, tapi ketika dibilang itu untuk menekan stres, pada saat make mungkin iya bang, tapi apakah jadi menyelesaikan masalah ya enggak. Nah stresnya hilang pada saat make, tetapi setelah efek obatnya habis ya tetap stres juga gitu. Nah begitu dia setelah efek obatnya habis nih stres lagi, ya pasti nyari barang lagi kan gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang itu bisa menyelesaikan masalah atau menghilangkan stres, itu hanya ditimbulkan sugesti ketika dia make, ada kandungan dopaminnya masuk ke saraf, itu buat kita tadi merasa sensasi agak senang, agak tenang, agak ngefly. Nah itu yang dijadikan orang, kok lagi stres ya, pakai nih, ayo nyabu yuk biar hilang stresnya tuh. Padahal sebenarnya bukan hilang, tapi hanya efek sementara. Nah efek sementara, terus dampaknya makin lama makin kecanduan, nggak bisa lepas. Jatuhnya apa? Ya balik lagi, nambah masalah ekonomi, nambah masalah utang, nambah masalah yang lain-lain. Iya benar, itu impact-nya ya kak. Iya. Dampak dari setelah make justru ingin gimana, dia pengen cari narkoba tadi dari mana gitu kan, kalau sementara dia nggak punya duit. Itu tadi karena faktor kecanduan, merasa stresnya hilang saat makai, ya tadi bisa mencuri efeknya, ya bisa begal. Saya setuju, karena memang pada dasarnya kita nggak bisa kenyang ya saat posisi lapar, hanya nonton mukbang kan nggak bisa kenyang gitu. Kan harus makan gitu. Nah kayaknya seperti itu gitu. Jadi nggak ada yang namanya narkoba itu bisa ngurangi stres ya, justru nambah stres sebenarnya. Kalaupun hilang stres kita mungkin sesaat doang gitu ya. Benar. Nah, oke, yang ketiga, ada anggapan bahwa narkoba bisa membantu semangat nih katanya. Belajar atau juga bekerja lebih kreatif dan berani ketika menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Fakta atau mitos nih Kak Melita? Fakta atau mitos ya? Sebenarnya seperti yang saya katakan tadi Bang David, ada di kandungan narkotika itu satu zat kimia, senyawa kimia yang memang ketika kita gunakan itu berpengaruh ke saraf motorik kita, sensorik kita, yang membuat kita agak lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu. Nah makanya kandungan ini sebenarnya digunakan juga tadi untuk pasien dengan ADHD ya, yang anak-anak yang misalnya susah fokus atau orang-orang yang susah fokus. Nah itu diresepkan dengan kandungan amfetamin tadi. Nah tapi makanya ketika mereka bilang lebih semangat belajar, lebih semangat bekerja, dan salah satu efeknya itu tadi menghilangkan rasa ngantuk. Rasa ngantuk? Iya. Terus juga ya tadi itu salah satu itunya juga ketika kita pakai jenis sabun nih, mengakibatkan kerja fungsi organ kita itu lebih cepat, khususnya misalnya jantung. Jadi kalau orang normal misalnya kayak kita ini nggak ada make, dekat jantungnya dep seperti orang. Nah kalau orang pakai sabun itu agak lebih kencang. Dep. Itu mengakibatkan mereka fungsi organnya agak lebih semangat, dipacu pompa darahnya. Nah makanya salah satu yang menyebabkan mereka kadang kesehatannya adalah masalah jantung. Nah karena dipaksa, makanya matanya agak lebih lebar. Kalau orang lagi pakai itu agak merah, terus juga matanya melotot. Nah itu tadi karena pacuan pompa darahnya yang banyak. Nah itu tadi menyebabkan dia tidak tidur, kebangun. Nah itu dalam pengaruh tadi, sabu tadi. Nah ketika pengaruh obatnya udah selesai, pengaruh zat kimia udah selesai, nah yang tadinya badan kita sebenarnya baik-baik aja, tapi karena dipaksa kerja, dipaksa begadang, yang tadinya waktunya tidur malah kita melek. Nah itu tadi kelelahan. Nah itulah badannya mulai sakit atau ada istilah sakau. Itu tadi kan dipaksa nih tubuhnya. Benar. Siapa yang maksa? Ya pompa jantung tadi. Karena jantungnya juga udah bekerja dengan cepat, ya maunya semua organ tubuh kan juga jadi nggak bisa rileks. Sama kayak kita lagi olahraga gitu kan, ya semua organ-organ tubuh kita dipaksa untuk bekerja. Nah itu juga yang terjadi sama pemakai narkoba tadi. Memang dia lebih semangat, efek tadi kerja pompa jantungnya dipercepat.
Nah, tapi setelah pakai obatnya selesai atau efek obatnya selesai, itu tadi nih lemas juga balik, terus kurang konsentrasi, bawaannya ngantuk, terus badannya sakit, meriang, nyeri. Nah, di efek yang tadi setelah badannya dipaksa, efek obatnya habis, ya udah kelelahan lagi. Benar. Nah, itu dia Bang, mungkin tadi. Jadi itu mitos atau fakta nih sebenarnya? Mungkin kita anggap fakta ya, tapi dengan Tanda kutip. tanda kutipnya Iya. adalah mungkin seperti yang kakak sampaikan tadi, ya memang semangat, hanya seperti ngantuknya hilang gitu ya. Iya. Ngantuknya hilang itu kalau memang karena ada kandungan yang bisa menghilangkan kantuknya, tapi setelah itu kan nggak baik ke tubuh. Iya, Ya benar ya. Jadi setuju kita ambil fakta. Tanda kutip. Tanda kutip, dengan tanda kutip. Ya setuju dengan tanda kutip ya. Jadi memang sebenarnya fakta ya. Banyak mungkin yang mengalami dari hasil survei itu memang ya setelah menggunakan narkoba semangat ya, Semangat, lebih hilang fokus, ngantuknya gitu lebih ya. kreatif. Fokus. Benar. Tapi itu udah mulai diambang alam sadar sebenarnya. Iya. dia karena udah tubuhnya mungkin berpacu tidak seperti normalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ya itu tadi nggak baik sebenarnya untuk kesehatan. Itu sih. Jadi kita fakta tapi dengan tanda kutip. Iya. Oke, luar biasa. Oke, yang berikut adalah banyak anggapan lingkungan baik selalu menjamin seseorang terbebas dari narkoba. Fakta atau mitos? Mitos. Iya. Jadi kita kadang kalau di lapangan itu banyak juga orang tua yang gini, ih kok bisa rasanya pakai Bu katanya. Padahal lingkungannya Padahal baik-baik aja. di rumah tuh rajin ke gereja, rajin beribadah, Benar. terus kami juga di rumah baik-baik aja. Saya orang tuanya nggak ada pernah berhubungan dengan narkoba. Nah, tetapi kenapa anak-anak yang dari lingkungan yang baik bisa juga kena? Ya kan pribadinya belum tentu. Benar. Ada rasa ingin tahu, terus kemudian kita nggak tahu dia punya tekanan sebaya di sekolahnya, kena bullying atau apa, atau memang dia bergaul dengan teman-teman yang memang memaksa dia atau merayu dia make. Terus ketika di rumah dia jadi anak baik-baik ya, baik, tadi benar. untuk menyembunyikan tingkah lakunya di luar, kita juga nggak bisa bilang. Nah, jadi mitos kalau sekarang ya, kalau dikatakan lingkungan baik pasti jauh dari narkoba, ya harapan kita sebenarnya seperti itu. Tapi balik lagi ke orang tuanya, walaupun lingkungan keluarga yang baik, kita nggak bisa 24 jam nih mata kita memantau. Benar. Apalagi zaman sekarang teknologi, siapa sih orang tua yang bisa memantau anaknya megang gadget apa yang dibukanya. Benar. Nah, belum lagi anak-anak sekarang kan pergaulannya agak bebas ya Bang. Benar. Nah, perlu pengawasan lebih ekstrim iya untuk zaman sekarang. Itu sih Bang. Jadi belum tentu lingkungan keluarga yang baik, lingkungan sekolah yang baik itu bisa mencegah anak untuk dalam kategori kenakalan remaja bisa, tetapi tetap harus waspada karena untuk daerah Deli Serdang ini masih kategori rawan narkoba. Kalau harapan kita bentengnya di keluarga iya, di sekolah iya, tapi perlu pengawasan lebih ekstra lagi Bang. Ya. Walaupun bisa dikatakan dengan sekolah dan keluarga yang baik itu juga bisa membantu, tapi satu hal yang pasti anaknya juga nih. Kita harus lebih sering memantau anak, pergaulannya, teman dekatnya siapa. Benar. Banyak orang tua yang sekarang udah nggak tahu nih teman dekat anaknya siapa. Karena itu tadi udah mulai jarang kontak. Makan malam sendiri, ya. Terus nanti ambil makanan sendiri. Ya, Hari Sabtu Minggu weekend, padahal sekarang anak SMA udah libur ya, Sabtu udah Minggu. banyaknya libur ya, benar. Sabtu tujuannya katanya bisa keluar family time gitu, tapi tetap juga HP time. benar. Kalau nggak HP time, temen time gitu ya. Benar. Nah, jadi itu tadi Bang, kita nggak tahu nih, jarang ada waktu untuk bersama keluarga. Sebenarnya kalau kita balik lagi, anak demam aja kita bisa tahu dengan Benar. kalau kita kontak eye, terus juga kita lihat dengan kedekatannya, kita pegang anaknya, kita sentuh. Nah, tapi kalau cuman orang tuanya di mana, anaknya di mana, ya nggak akan pernah tahu. Ya ujungnya jadi tuh, kok tiba-tiba bingung ketika kena razia misalnya, Iya, tes urin, kok anak saya pakai narkoba, kapan? Kan saya nggak pernah tahu, ini dijebak nih. Tuh, paling itu alasannya, pasti ini dijebak ini Bu, anak saya nggak make. Alasan template ya? Iya. Anak saya dijebak. Anak saya dijebak ini Bu, pasti dijebak kawannya ini, ditaruh di minuman katanya.
Nah, padahal setelah dikulik-kulik udah lama makainya. Bahkan pelaku utama. Oh, iya, kan ternyata nih udah setahun, udah dari kelas 1 SMA atau dari SMP. Itu tadi bang. Jadi mitos lah kalau sekarang. Mitos ya. Ya karena setuju sih, karena kita pernah bahas juga sebelumnya bahwasannya adalah keluarga adalah tameng pertama di dalam keluarga ya. Nah jadi kalau tameng ini sendiri tidak kuat, jangan berharap langsung lingkungan bisa mengawasi anak kita kan, itu nggak masuk akal itu, karena memang pada dasarnya kita lah yang berhak melindungi keluarga kita, karena anak-anak kita juga nggak akan bisa kontrol dia berbicara dengan siapa, berkomunikasi dengan siapa, berteman dengan siapa. Oke, kita setuju, ini kita ambil mitos ya kayak. Oke, mitos luar biasa. Nah yang berikutnya adalah, benarkah semua jenis narkoba itu bahaya? Ini fakta. Fakta? Iya. Ya, karena ada yang bahaya, ada yang sangat bahaya. Benar nggak sih? Iya, jadi bahaya dan sangat bahaya pilihannya. Jadi kalau narkotika selama dia masih masuk golongan 1, 2, 3 ya pasti bahayanya ada. Nah, cuman mungkin efek yang ditimbulkannya beda-beda. Ada yang jenis narkoba yang mengandung stimulan. Stimulan ini contohnya tuh amfetamin, metamfetamin, atau kalau istilah lapangannya sabu. Nah ini stimulan, ekstasi, itu efeknya stimulan. Kenapa dibilang stimulan? Karena tadi dia memicu kerja jantung. Jadi organ-organ tubuh kita dipaksa untuk bekerja lebih aktif. Nah terus yang kedua ada yang dampaknya depresan. Depresan ini mengurangi kinerja organ karena dia menurunkan kerja organ, khususnya jantung. Contohnya apa? Ganja, morfin, golongan-golongan penenang, obat bius. Nah ini kan jadinya tubuh kita rileks atau bahkan tidak merasakan sakit. Nah itu tadi. Nah yang ketiga ada juga efeknya halusinogen. Nah ini memicu halusinasi. Iya. Makanya ketika sebenarnya kalau golongan obat apapun kan kalau kita baca di belakang bungkus obat itu jangan mengendarai kendaraan. Nah selain menyebabkan ngantuk kita berhalusinasi. Makanya ada orang kadang kasusnya itu yang kayak di Jakarta, trotoar aja orang berdiri di trotoar bisa ditabrak. Kenapa? Dia berhalusinasi tuh masih jalan tol. Benar. Nah belum lagi kalau kadang efeknya halusinasi itu tadi, dia menganggap semuanya baik-baik aja. Stresnya hilang, padahal semua halusinasi. Apa yang baik-baik aja, orang dia lagi make menghayalkan yang sesuatu. Jadi semua narkoba itu bahaya dan tergantung efek ke tubuh masing-masing. Kerusakan organ pasti, cuman ada daya tahan tubuhnya rendah, ada yang langsung kena kanker, ada yang mungkin masih nunggu proses nih. Nah, tapi semuanya pasti bahaya. Semuanya pasti berbahaya. Oke, kita setuju ya kayak. Kalau ini adalah fakta. Jadi narkoba itu nggak semuanya bahaya, ada yang bahaya, ada yang sangat bahaya. Oke, berikutnya ada mitos yang bilang kalau sekali coba tidak akan ketagihan. Nah, ini gimana nih? Mitos atau fakta? Nah, ini mitos. Mitos. Faktanya ada nih, ini mitos yang paling sering berkembang di anak-anak remaja. Dan ini hasil data survei kita ya di lapangan mungkin ya? Iya. Jadi nyoba sekali aja. Nggak akan ketergantungan, kan mau rasanya aja. Gitu. Kalau udah tahu rasanya nanti nggak pakai lagi. Benar. Nah itu kebanyakan rasa ingin tahunya tinggi. Ditengoknya orangnya nyabu, tengoknya orang lagi pakai bong, kok kayaknya keren kali ya. Pakai botol, pakai pipet, bakar gitu keluar asap. Habis itu setelah dia lihat cara buat bong, cara merakit bong, habis itu dia kepengen mana rasanya asapnya ya, kan cuma nyoba sekali aja, ngirup sekali. Gitu. Nah, awalnya pasti batuk, dia pasti batuk karena kan senyawa yang berbeda di tubuh kita kan, pasti tubuh kita juga melakukan perlawanan, batuk lah atau hidungnya agak sakit. Nah tapi ketika dia lihat temennya nih, kok kayaknya si kawan itu kok malah enak ya, nyantai gitu ya. Kok cuma aku ya, coba sekali lagi. Nah mungkin sekali karena aku baru pertama nih batuk, besok mungkin nggak batuk. Jadi tetap juga ada rasa pengen mengulang. Benar. Nah ada orang ketika dia pakai sekali terus nge-fly, masuk dia barang itu jadi ya kan ke otak, oh kok enak rasanya. Oh enak gitu ya. Nah, kok aku agak melayang ini, agak nyaman. Nah, nyoba lagi. Atau ada yang ketiga yaitu tadi, begitu pakai langsung terasa, wah ini udah enak nih. Sama kayak
misalnya kita ke diskotik, kalau orang normal nih bang, peka nih ke telinga. Benar. Jantung juga nggak enak karena ngebasnya yang tinggi itu kan kita nggak nyaman. Duduk ya. Terus datang ke teman kita, kok asik gelisah aja. Iya nggak, kok bising kali, nggak kuat aku. Nah, kau pakai dulu, dikasih nih sebutir nasi, dia nyoba. Oh, mulai nih. Baru agak enak kan? Karena apa? Tadi itu jantung kita pun dipacu sesuai dengan detak Benar. musik tadi. Dep, dep, dep. Nah, goyang nih, kan enak kan, baru terasa kok enak di sini kan. Benar. Nah, habis itu besoknya begitu nyampe rumah sakit nih semua badan nih lo. Telepon temannya, ih sakit kali badanku lah ini. Iya biasa, itu namanya baru pakai kemarin. Kalau mau hilang harus coba lagi besok. Terus tapi sensasi senengnya di diskotik tadi, enak juga ya ternyata ya, musiknya ya, DJ-nya enak ya. Baru besok lagi, minggu depan, malam minggu, diajak lagi, ayo lagi ya. Nah masuk lagi, kok kayak nggak enak, kok kayak bising, kok kayak nggak nyaman, pakai lagi ya. Antisipasinya itu ya. Jadi sensasi rasa yang enak itu, menyenangkan itu yang membuat badan kita jadi minta lagi. Sama kayak orang kecanduan main game atau apa, kan Benar. ketika sensasi rasa senang itu kita pengen mengulang lagi, mengulang sensasi itu. Nah jadi kalau ada mitos yang bilang pakai sekali tidak akan kenapa-napa katanya, atau tidak ada efeknya, jangan salah. Rasa sensasi senang yang didapat pertama kali itu, walaupun cuma pertama, pasti kita pengen mengulang lagi. Karena itu mungkin pengalaman barunya ya. Iya. Nah itu dia. Jadi itu mitos itu. Mitos ya, oke kita setuju ini mitos ya. Karena memang kecanduan ini bukan hanya karena rasanya yang enak, tapi banyak juga yang faktor memang sok keren-kerenan teman-teman gitu ya. Iya. Nah itu dia, jadi kita setuju kalau ini mitos. Oke, yang berikut kakak, apakah benar narkoba hanya masalah bagi remaja atau anak muda aja? Kalau sekarang mitos bang. Mitos? Iya. Kenapa? Kita pernah tes urin tuh untuk usia yang 40 ke atas, ke 50 ke atas juga. Bahkan ada yang di bawah remaja mungkin ya? Di bawah remaja, anak-anak SD juga pakai. Benar. Jadi bukan cuman yang golongan misalnya 20-an atau 17 ke atas sampai 30 kan dulu identik dengan begitu tuh. Orang pakai itu biasanya usia-usia produktif yang 35-an ke bawah sampai 17-an. Kalau sekarang anak-anak SD juga udah ada yang pakai, terus juga yang di usia 40 juga masih ada yang pakai. Jadi fakta di lapangan bukan hanya masalah remaja, bahkan dengan profesinya beragam, mau itu pilot, mau itu dosen, Benar. mau itu pejabat negara. Saya setuju itu. Nah itu pada umurnya kan udah agak-agak berumur, dia ngaturannya lebih dewasa, lebih ini. Nah untuk ya karena kita udah dewasa nih, kalau yang laki-laki umur-umur 40 atau 50 itu kan biasanya ada istilah puber kedua. Nah mereka mitosnya itu tuh yang dipakai, katanya biar jago di itu urusan ranjang. Kenakalan remaja yang kedua gitu ya. Apalagi kalau misalnya sugar daddy nih punya yang jauh lebih muda, terus dibilang pasti dia nggak puas nanti, coba pakai nih biar nendang kan. Benar. Jadi mitos yang dipakai itu bang, untuk yang golongan-golongan 40 ke atas, 50 ke Jadi atas. setiap kategori usia itu sebenarnya ada problem masing-masing. Ada mitos-mitos terselubung Benar. Oke, jadi ini kita anggap mitos ya? Mitos. Oke, luar biasa. Oke, yang terakhir nih Kak Medita. Ada mitos bahwa biarpun sudah direhabilitasi, tapi masih bisa kambuh lagi. Mitos atau fakta ini Kak? Fakta. Ya. Jadi memang fakta di lapangan, orang yang sudah direhabilitasi pun sudah lepas nih ketergantungannya, tapi masih bisa kambuh lagi bang. Nah bahkan saya pernah mewawancarai salah satu mantan pecandu, dia sudah pernah 5 kali bolak-balik panti rehab. Nah itu tadi, kalau kita tanya alasannya kenapa, ya ada sensasi yang terjadi ketika pakai narkoba itu yang mengakibatkan dia rasa senang. Nah itu yang sangat susah dilupakan. Jadi ibaratnya apapun yang dia kerjakan, tapi memori rasa bahagia, rasa senang ketika pakai itu terus tersimpan. Nah kalau namanya memori kan nggak bisa kita hapus bang. Benar. Kecuali lupa ingatan, amnesia, kebentur bisa nih, tapi kita nggak bisa maksa kayak di komputer, nih hapus nih, delete, masukkan spam. Nah kalau namanya memori manusia, dia
semakin itu kenangan yang indah, kenangan yang menyakitkan itu biasanya yang nempel. Benar. Nah, ketika dia make, itu memori yang bahagia, rasa senang. Walaupun badannya misalnya sakit atau kayak mana, tapi yang dia ingat rasa senangnya saat make itu, sensasi bahagia semuanya itu nempel. Nah, ibarat ketika bahkan nih kata dia, pengakuan dia itu lebih bahagia make dibandingkan berhubungan. Nah, biasanya nih cowok adalah rasa bahagianya paling tinggi itu adalah ketika berhubungan dengan pasangan. Nah, tapi bagi orang yang sudah pernah make, malah menurut dia lebih bagus make dibandingkan itu. Karena bisa sampai 100.000 kali lipat rasa bahagianya. Nah, itu apa yang menyebabkan ada kandungan dopamin tadi, Bang. Kandungan dopamin dalam narkotika itu yang memacu saraf-saraf kita, membuat itu sensasi bahagia semua. Jadi ketika lagi make, itu perasaan nge-fly, bahagia, itu semua di situ. Tapi begitu obatnya habis, ya balik lagi ke setelan awal. Nah, itu tadi yang mengakibatkan bahwa biarpun dia sudah lepas ketergantungan misalnya selama 6 bulan, setahun, dia nggak pernah make, ketika ada pemicu memori itu balik lagi, keluar lagi, nah rasa kangen itu muncul lagi, Bang. Nah, apa yang bisa buat? Ya mungkin ketemu teman lama, benar. ketemu kondisi yang lama, terus misalnya ketemu masalah yang berat, tekanan hidup, terus langsung tuh, aduh kayak gini anaknya make deh. Itu tadi yang menyebabkan itu jadi fakta bahwa memang tidak menjamin orang yang sudah direhabilitasi tidak akan kambuh lagi, atau tidak akan relapse lah istilahnya. Itu juga perlu pendampingan dari orang-orang terdekat, perhatian yang khusus. Terus yang kedua adalah dari dirinya, motivasinya itu harus terus dipacu. Benar. Kemudian yang ketiga, usahakan waktu luang dia terbatas. Dia semakin banyak waktu dia untuk produktif, akan semakin sedikit kemungkinan dia untuk relapse. Ya, itu luar biasa. Jadi memang narkoba ini bisa aja membuat seseorang harus balik lagi menggunakan narkoba ya. Tadi itu contohnya udah disampaikan oleh Kak Melita. Jadi ini buat pemakai narkoba nih di luar sana yang direhabilitasi aja bisa kembali. Gimana kamu yang masih menggunakan dan belum direhabilitasi? Nah, mulai sekarang hentikan semuanya kan? Benar, luar biasa. Oke, yang terakhir nih Kak Melita, mungkin apa nih yang pengen kita sampaikan buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang terkhususnya yang mungkin nonton kita tentang seputaran bahayanya narkoba sesuai tema kita hari ini. Ya, jadi Bang Kelvin, kita udah banyak banget tadi bahas masalah mitos ataupun fakta yang paling sering berseliweran di masyarakat. Nah, jadi apapun itu mitos-mitos yang mengatakan bahwa narkoba itu ada manfaatnya atau ada hal positifnya, itu salah, itu semua mitos. Yang faktanya adalah walaupun digunakan untuk medis atau apapun itu dalam takaran dan pengawasan tenaga medis yang benar-benar ahli, tidak untuk dicoba-coba, tidak untuk kita lakukan misalnya pendangan sendiri seperti kasus-kasus ganja yang kemarin, dia rebus sendiri, dia konsumsi sendiri. Nah, itu enggak ada. Itu semua harus dalam pengawasan ketat tim medis ataupun penegak hukum yang berlaku. Jadi apapun mitos dan fakta yang sana jangan percaya, tetap jauhi narkoba karena sekali pakai itu akan dampaknya sangat-sangat besar. Nah, itu dia, jauhi narkoba. Pada dasarnya ketika kita mencoba sekali saja akan berkelanjutan kayak. Nah, itu akan kita kecanduan. Tadi kita udah bahas fakta dan mitos seputar narkoba, ini luar biasa sekali tema kita hari ini ya. Dan banyak juga tadi yang sempat mengatakan bahwasannya kalau pakai narkoba itu jadi semangat. Ya benar, semangat, tapi itu tergantung ininya sendiri ya, dampaknya sendiri atau ya efeknya sendiri ke seseorang. Tapi setelah itu justru banyak penyakit yang justru menyerang tubuh kita. Nah, itu dia. Jadi ada juga tadi yang mengatakan fakta atau mitosnya tentang narkoba itu justru buat obat ya. Nah, benar, tapi sesuai dosis dari tim medis sendiri. Nah, jangan pakai konsumsi dengan dosis sendiri, itu bahaya, luar biasa. Oke, terima kasih Kak Melita udah ada di podcast kita, luar biasa. Mungkin podcast berikutnya nggak kalah asiknya dengan tema kita hari ini Kak ya. Pastinya. Kita tunggu lah Kak. Oke, buat masyarakat luas Deli Serdang,
Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, Bapak Dr. Asriluddin Tambunan dan Bapak Lomdom Suwondo. Terima kasih juga buat BNN Deli Serdang. Sukses terus kakak. Sukses terus juga untuk Bang Kelvin. Terima kasih. Luar biasa. Jangan kapok-kapok ke podcast kita kan. Pasti. Oke, akhir kata saya Kelvin mewakili Kamedita dan seluruh kru yang bekerja. Mohon pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.